Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian i'rab Al-Qur'an dan juga tadabbur dari beberapa tafsir. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-80 ya. Meskipun kemarin kita i'rabnya itu baru sampai ayat ke-70 berapa itu, 8 kalau nggak salah itu. Tapi tadabburnya itu sampai 79. Jadi kita lanjut aja karena i'rabnya itu hampir sama ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian itu sudah terbiasa ya mengi'rab dari Al-Quran Al-Karim. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah bisa menambah keberkahan kajian kita pada kesempatan kali ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Baik, kita i'rab dulu. Wa qalu al-wawu atifatun. Jadi wawunya di sini adalah berupa huruf ataf ya. Kita beberapa hari kemarin ya kita sudah mempelajari tentang ataf ya. Salah satu dari tabi ya. Jadi di sini wawunya adalah huruf ataf yang mana dia harfun mabnun alal fathi, dia berupa huruf yang tetap dalam keadaan fathah. Wa qalu, dan lafal qalu adalah fi'lu madin, fi'il madhi, kata kerja lampau, yang mana mabniun alal dhomi, dia tetap dalam keadaan dhamah. Dhamahnya itu di huruf lam ya, qalu ya. Kenapa dia mabni dhamah? Yang mana aslinya fi'il madhi itu mabninya fathah gitu, tetap dalam keadaan fathah. Tetapi bisa jadi ya fi'il madhi juga dalam keadaan apa? Mabni dhammah. Alasannya apa? Litisolihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan huruf wawu jamak di sini ya. Ada huruf wawunya maka menjadi mabni dhammah. Tidak boleh qalau kan gitu, enggak enak. Wal wawu, adapun wawunya di situ adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil ya, nempel pada fi'il madhi itu. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, yaitu qalu ya, qala dan wawu jamak.
adalah ma'tufatun ala jumlati yaktubunal kitabah. Diatofkan ya. Jadi jumlah ini diatofkan pada jumlah di ayat sebelumnya ya. Yaitu pada kalimat yaktubuna al-kitabah. Fil ayati al-karimati as-sabiqati. Di ayat sebelumnya ya. Al-waqi'ati, yang mana ayat sebelumnya itu ya yaktubunal kitabah itu sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Berarti jumlah yaktubunal kitabah itu jatuh pada dia jatuh setelah isim mausul yaitu alladzina ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitabah gitu ya. Berarti jatuh setelah alladzina. Lalu fala mahala li jumlati qalu, maka jumlah qalu pun tidak menempati i'rab kan gitu. Fala mahalalahu ya. Fala mahalalaha. Jadi qalu ini kan jumlah ya, kalimat kan. Maka kalau dia diatofkan pada kalimat yaktubunal kitab, yang mana yaktubunal kitab itu kan tidak menempati i'rab kan karena sebagai silah mausul. Maka kata qalu ya, qalu ini jumlah kalimat ini juga sama ngikutin kan. Ya. Karena kemarin sifatnya kan atof kan. Ya, atof itu kan ngikutin ya. Jadi dia sama-sama lama halalaha minal irobi gitu. Kemudian kata lan ya, lan itu adalah harfu nafin ya, huruf nafi. Maknanya itu menafikan ya, tidak akan kan gitu. Tidak akan kan berarti menafikan kerjaan setelahnya kan. Lalu wanasbin ya, selain huruf nafi, dia juga huruf nasab. Berarti fungsinya menasobkan. Menasobkan siapa? Pastinya adalah fi'il mudhari kan gitu. Wa istiqbalin, dan huruf istiqbal maksudnya waktunya ya, karena di sini kan masuknya pada fiil mudhari ya. Berarti fiil mudhari itu ada dua waktu ya. Ada mengandung dua waktu, yang mana dia waktunya hal dan istiqbal ya. Ada kalanya dia bisa menunjuk waktu yang hal sekarang atau waktu istiqbal. Tetapi kalau lan ya, fi'il mudhari dimasuki lan, maka waktunya menjadi waktu istiqbal. Ya, tidak akan mengenai kami ya apa? Yaitu api neraka gitu. Berarti kapan? Ya waktunya ya istiqbal gitu. Ketika di neraka gitu. Waktunya bukan sekarang atau bahkan madi ya. Yang mana lan ini sebagai apa? Huruf yang mabniun ala sukuni, mabni sukun ya, tetap dalam keadaan sukun. Tamassana. Tamassana itu tamassa dan nah ya. Tamassa sendiri adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Siapa yang menasabkan di lam? Yang menasabkan adalah huruf nasab lam. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu. Tanda dia nasab memakai harokat apa? Fathah. Wana, nanya adalah domirun mutasilun, domir mutasil ya, nempel pada fi'il mudhari di situ. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari tamassana. Dari tamassa ya. Tamassa, nanya adalah maf'ul bihi, objek. Makanya dia fi mahali nasbin gitu. Lalu fa'ilnya mana? Tadi belum ada fa'ilnya ya. Berarti baru fi'il, lalu objek kan. Fa'ilnya adalah an-naru. Ya, an-naru sebagai fa'ilun fa'il. Marfu'un yang mana i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Lam tamassana an-naru. Ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah terdiri dari fi'il fa'il, tamassana dan an-naru fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qauli. Ya, perkataan yang diucapkan. Yang tadi dia jatuh setelah qaulu kan. Qaulu, mereka ya, orang-orang Yahudi itu ngomong, ya. Apa omongannya orang Yahudi itu? Ya, omongannya adalah lan tamassana. Kami tidak akan terkena api, ya. Tidak akan terkena api neraka. Ini berarti ucapan mereka, ya. Makanya lan tamassana an-nar ya, ini sebagai jumlah yang mana kedudukannya sebagai apa? Maqaulul qauli, ya, perkataan yang diucapkan ya. Jatuh setelah qaulu tadi. Makanya fi mahali apa? Nasbin. Qaulu fi'il fa'il, maka setelahnya adalah maf'ul. Illa harfu istinain mulgho. Illa adalah huruf istisna yang mulgho.
dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Lalu ayaman di sini adalah dzarfu zamanin ya, dzaraf zaman, keterangan waktu. Mansubun yang mana dzaraf itu mansub ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Muta'alikun bil fi'li fi tamasana. Ya, dia terkait pada fi'il yaitu tamasana. Jadi dzaraf dan jar majrur itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus apa? Ada ta'alluqnya. Ma'dudatan. Ma'dudatan adalah sifatun ya, atau na'tun ya, kalau kita belajar di kitab Jurumiyatu ya, namanya na'at ya, sama juga ya. Nama lainnya adalah sifat ya. Kalau di sini mu'alif kitab ini memilih menggunakan kata sifat. Jadi ma'dudat adalah sifat yang mana sifat itu ngikutin i'rabnya ya, ngikutin mausufnya ya. Mausufnya mana? Yaitu ayam gitu. Makanya kalau mausufnya itu mansub, maka dia juga apa? Mansubatun ya. Dia sifat yang i'rabnya nasab juga. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, fathah. Kemudian kul ya. Kul ini adalah fi'lu amrin ya, fi'il amar. Yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya dhamirun mustatirun ya. Dhamir kata ganti yang mustatir, tersimpan wujuban secara wujub. Takdiruhu apa? Anta. Kul anta gitu ya. Jadi suruh berarti siapa mukhatabnya, yaitu Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya kul, fi'il amar dan fa'ilnya ya dhamir mustatir takdirnya antaqdi, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Istinafiyatun, jumlah istinafiyah atau kalimat baru. At-takhatum ya. At-takhatum al-hamzatu harfu istifhamin ya. Hamzanya adalah huruf istifham ya, kata tanya, yang mana mabniun al-fathi, dia mabni fathah ya, a. Ittakhatum ya, jadi di situ seharusnya ada double hamzah ya. Hamzahnya istifham dan hamzahnya ittakhoda kan gitu. Hamzahnya hamzah wasol ya, yang menempel pada fi'il madhi ya. Ittakhatum adalah fi'lu madin, fi'il madhi, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Litisalihi bi dhamirin min dhamairi ar-raf'i al-mutaharikati, karena dia bertemu dengan salah satu dari domir ya, kata ganti dari domir rafa' mutaharikah ya. Tum ya, seperti tuma ya, tu, ti ya, ta ya, na, itu namanya domir rafa' mutaharikah ya. Maka kalau fi'il madhi bertemu dengan itu, salah satunya adalah mabninya apa? Sukun ya. Tum domirun mutasil, domir mutasil nempel di situ. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa'. Sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya dari kata ittakhoda ya. Ittakhoda fil madhi, tumnya adalah domir ya mutasil di situ, yang nempel di situ ya. Tumnya ini adalah salah satu domir rafa' mutaharik, makanya posisinya sebagai menempati i'rab rafa' sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, ittakhoda dan domir tum, fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qauli ya, perkataan yang diucapkan ya, dari kata kul ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, yaitu at-takhattum ya. Oke, di sini ada taklik ya. Qala az-Zujaju, Zujat ya, berkata bahwa makna ayaman ma'dudatan, makna dari ayaman ma'dudatan ya, kami itu tidak akan tertimpa atau dimasukkan api neraka kecuali hanya ayam ma'dudah ya, beberapa hari saja ya, hari-hari tertentu saja. Qalu innama nu'adzibu ya, mereka ngomong ya, para orang Yahudi itu, sesungguhnya kami itu hanya diazab ya, li'annana abadna al-ijla ayaman ya, dengan alasan ya, kita diazab itu cuman ayam ma'dudah ya,
Karena kita pernah ya, nenek moyang kita maksudnya gitu. Nenek moyang kita itu pernah menyembah apa? Ijel ya. Masih ingat ya cerita tentang ijel ya, tentang patung ya, anak sapi itu kan. Nah, waktu itu nyembahnya 40 hari, maka di situ Allah mengadab kata mereka gitu kan. Cuman 40 hari disebabkan kami, maksudnya nenek moyang kami itu menyembah patung anak sapi itu sejumlah itu. Maka Allah mengadabnya cuma sejumlah itu. Habis itu ya enggak. Ya, habis itu kita dikeluarkan dari api neraka. Itu kata mereka, orang-orang Yahudi. Kila fi addiha qaulani. Ada juga menurut ulama tafsir ya mengatakan ya bilangannya ayaman makdudat ya. Hari-hari tertentu ya. Hari-hari tertentu itu berapa? Ya, hari-hari tertentu itu berapa? Ini ada qaulani, kalau menurut ini ya, kalau menurut kitab ini itu ada dua pendapat ya. Ada dua kaul. Kila yang pertama adalah sabatu ayamin. Yang dimaksud ayaman makdudah itu hari-hari tertentu ya, itu adalah 7 hari saja. Ya, mereka menganggap bahwa mereka itu ya hanya masuk neraka cuma 7 hari. Setelah itu dikeluarin, dimasukkan ke dalam apa? Surga gitu. Wakila ada juga yang berpendapat maksud dari ayaman makdudah adalah arba'una yauman, 40 hari. Ya, wahadhi al-hikayatu anil Yahudi. Dan ini semuanya adalah hikayah, ya, hikayah dari orang Yahudi, cerita-cerita belaka dari orang Yahudi gitu. Ya, nggak ada dasarnya ya dari agama ya, dari ajaran mereka. Ini cuma hikayah saja ya. Hum alladzina qalu, mereka yang ngomong ya. Ini cuman apa? Cuman cerita dari orang Yahudi yang ngomong lan tamassanan naru illa ayaman ma'dudah. Ini ada di Ma'anil Quran wa Irobihi ya. Ada di dalam kitab namanya Ma'anil Quran dan Irobihi. Ya, di jilid pertama di halaman 135. Wa min huna fala maka nama anal ayam muakotan makluman wasofu bi ma'dudah. Nah, makanya kalau ayam di sini ya, kalau hari-hari ayam ini jamak ya, jamak dari kata yaum ya. Kalau makna ayam ini muakotan, maksudnya tertentu ya, ada waktunya, terbatas gitu kan. Ya, yang makluman ya, yang maksudnya terbatasnya itu sudah diketahui, maka wasofu bi makdudah, maka disifati dengan kata makdudah ya, ayam hari-hari yang makdudah, yang tertentu, yang terbilang ya, sama saja ya. Lalu di sini ada taklif juga, al fi'lu ittakhoda. Tadi kan attakhotum kan, jadi a sama ittakhoda kan gitu. Fi'il ittakhoda itu ada hamzahnya kan. Hamzatuhu adalah hamzatu waslin. Hamzahnya itu namanya hamzah wasol gitu. Jadi kalau kita belajar kayak ilmu tajwid itu, kalau hamzah wasol ketika di tengah ya tidak berfungsi kan gitu. Tidak berfungsi. Maka langsung hamzah istifhamnya masuk ke huruf ta kan gitu. At-takhottum. Wa qad saqatat minhu liwujudi harfil istifhami qablahu. Hamzah wasolnya itu hilang ya, karena ada hamzah istifham. Gitu ya, menjadi at-takhottum. Lalu inda. Inda adalah dzarfun mansubun. Dzaraf ya. Dzarafnya ini dzaraf apa? Dzaraf makan ya. Dzaraf makan ya, keterangan tempat. Yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, memakai harokat fathah. Muta'alliqun bil fi'li fi ittakhadtum. Dia terkait pada fi'il ittakhadtum. Wa inda adalah mudhafun, selain sebagai dzaraf, inda juga sebagai mudhaf. Karena Allahi lafdzul jalalati itu sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya ya. Majrurun, yang mana Allahi di sini pasti i'rabnya apa? Jar, karena dia mudhaf ilaih. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Ahdan adalah maf'ulun bihi, sebagai objek dari apa tadi?
ittakhoda ya. Maf'ulun bihnya yang mana maf'ul bih itu wajib apa? Mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fat satu fathah. Falan al-fa'u istinafiyatun ya, fa-nya istinafiyah. Harfun mabniun alal fathi dia huruf mabni fathah. Walan lan juga tadi udah ada ya. Yaitu harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin ya. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun ya. Ini sudah ada tadi. Kemudian apa tadi? Yukhlifa ya. Falan yukhlifa. Kata yukhlifa adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari yang mana masukun i'rabnya nasab. Bilan yang menasabkan adalah huruf nasab lan. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fat hatu fathah. Allah ya. Allah adalah falan Allahu ya. Allahu adalah lafdzul jalalati, lafaz jalalah sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya dari yukhlifa. Marfu'un i'rabnya rafa' wa alamatu rafihi tanda dia rafa' adalah adhamatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili adapun jumlah fi'il fa'il la mahalalah minal i'rabi tidak menempati i'rab sebagai apa? Istinafiyatun ya, sebagai kalimat baru. Ahdahu, ahda adalah maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari yukhlifa ya. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi tanda dia nasab memakai apa? Al-fathatu harokat fathah. Wa huwa mudhafun, ahda selain maf'ul dia juga sebagai mudhaf. Karena walha uhaknya ya ahdahu di situ dhamirun mutasil, dhamir mutasil yang nempel pada dia itu mabniun ala dhammi dia mabni dhammah fi mahali jarin menempati i'rab jar ya sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih dari ahda. Am harfu atfin, huruf ataf. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun. Taquluna fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari yang mana marfu' i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah apa? Subutun nuni. Nunnya masih ada ya, taquluna. Kenapa tandanya rafa'nya adalah huruf nun atau subutun nun? Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Taqulun ini termasuk salah satu dari af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawul jama'nya taqulun di situ domirun mutasilun ya, domir yang mutasil di situ. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun. Fi mahali rafin dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il taqulun ya, ma'tufatun jumlata ittakhatum ya, diatofkan pada jumlah ittakhatum. Fahiya fi mahali nasbin ya, makanya dia menempati i'rab nasab ya, karena ittakhatum tadi kan maqaulul qauli kan, makanya di sini jumlah yang diatofkan pada dia maka sama ya, i'rabnya nasab fi mahali nasbin juga gitu. Kemudian ala harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar dia mabni sukun ya, di atas alifnya di situ ya, tetapi tidak boleh dizahirkan. Allahi lafdzul jalati, lafat jalalah, lafat yang agung, ismun majrurun sebagai isim yang dijarkan di ala ya, dengan huruf jar ala. Wa alamatu jarihi tanda dia majrur adalah al kasratu kasroh ya, harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ala dan Allahi muta'alliqun bil fi'li taquluna, terkait pada fi'il taquluna ya. Taquluna Allah, kalian ya ngomong ya tentang Allah itu ya, malah ta'lamun ya, apa-apa yang tidak kalian ketahui gitu. Lalu ma di sini adalah ismu mausulin, isim mausul bi makna alladzi yang memakai makna alladzi. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun fi mahali nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya taqulun. La adalah harfu nafyin mabniun ala sukuni. La huruf nafi mabni sukun. Ta'lamuna fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah subutun nuni, subutun nun. Nunnya masih ada. Li'annahu minal af'ali al-khamsati karena termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya dhamirun mutasil, dhamir mutasil mabniun ala sukuni dia mabni sukun fi mahali rafin menempati i'rab rafa sebagai fa'ilun, fa'ilnya.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fil fa'il la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausuli, silah mausul ya, karena dia jatuh setelah isim mausul ma ya, bimakna alladzi. Wal aidu, aidnya domir yang merujuk pada isim mausul, mahdzufun, dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Ma la ta'lamunahu ya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamunahu ya. Kamu mengatakan ya tentang Allah ya mengatakan apa? Mengatakan apa-apa ya, hal-hal apapun yang tidak kalian mengetahuinya ya, nyanya dibuang. Itu namanya aid ya. Aid itu domir yang merujuk pada isim apa? Mausul. Baik, sekarang kita tadabbur ya. Tadabbur menggunakan kitab tafsir. Oke. Kita memakai tafsir Baghawi ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Oke. Ayat yang ke-80 ya. Wa qalu, mereka ya, mereka ngomong. Mereka berkata, siapa mereka itu? Yakni al-Yahudu ya. Yakni al-Yahuda. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang ngomong ya. Ngomongnya apa orang Yahudi itu? Lan tamassana an-naru ya. Lan tamassana an-naru bimana apa? Lan tusi bana an-naru. Jadi kami, kata orang Yahudi itu, kami itu tidak akan masuk ke dalam neraka gitu. Ya, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ya, api neraka itu tidak akan bisa membakar kami gitu. Illa ayaman ma'dudatan, kecuali cuman ayam saja, ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Qadaron muqaddaron ya, maksudnya dalam batas hari yang terbilang gitu kan. Tsumma yazulu anna al-adabu, setelah kita diadab cuman hari-hari tertentu saja ya, habis itu ya udah adabnya sudah hilang. Maksudnya kita dikeluarin dari neraka itu kan. Wa kubuhu an-naimu, kemudian kita dimasukin ke dalam apa? Ke dalam naim itu maknanya surga ya. Kemudian setelah kita dicemplungin neraka cuma beberapa hari, Allah mengambil kita dan dimasukin ke dalam mana? Ke dalam surga. Wahtalafu fi hadhil ayati. Para ulama tafsir itu ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat ya tentang ayat ini. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, kanatil yahudu yakuluna. Orang-orang Yahudi itu ngomongnya gimana? Haditunya sabatu alafi sanatin. Orang Yahudi itu beranggapan bahwa dunia itu, umur dunia itu hanya berapa? 7.000 ya, 7.000 tahun. Ya, berarti kalau 7.000 tahun berarti masih berapa? Masih sekitar 5.000 ya, 5.000 kurang 22. Itu menurut orang Yahudi ya. Wa innama nu'adzibu bikuli alfi sanatin yauman. Setiap 1.000 tahun itu kita cuman diadab sehari saja gitu. Yauman wahidan. Suma yanqati'u al-adzabu. Setelah itu azabnya ya dari api neraka itu ya inqata'a, maksudnya putus, dalam artian sudah ya dikeluarin gitu. Ba'da sab'ati ayamin. Karena menurut mereka itu ya umur dunia itu 7.000 ya, 7.000 tahun, dan setiap 1.000 itu diadab cuma sehari, maka sehari kali 7 berarti 7 hari gitu. Nah, menurut mereka akan diadab cuman ayam makdudat. Ayam makdudat itu maksudnya ya, ada yang mengatakan bahwa hanya 7 hari ya, merujuk pada ucapan mereka bahwa dunia itu umurnya 7.000 tahun, setiap 1.000 tahun hanya diadab sehari ya. Ya sehari kali 7 berarti 7 hari kan gitu. Wa qala Qatadatu wa ataun ya. Kalau menurut Qatadah dan Atok ya, ya'nuna ya arba'ina yauman. Ayam ma'dudah di sini ya menurut Atok dan juga Qatadah,
adalah 40 hari. Allati abada fiha aba'uhum al-ijla, disebabkan karena mereka, ya nenek moyangnya mereka itu pernah menyembah apa? Menyembah ijl, ya, menyembah patung anak apa? Anak sapi kan waktu itu, ya. Selama 40 hari, maka mereka cuman diadab ya 40 hari itu. Setelah itu ya udah diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kata mereka. Kemudian waqala al-Hasanu wa Abu al-Aliyah. Menurut Al-Hasan dan juga Abu Aliyah, qalatil yahudu, orang Yahudi itu ngomong bahwa inna rabbana ataba alaina fi amrina, bahwa Tuhan kami itu atap, ya, atap itu kayak mencela, menegur kan gitu, mencela atau menegur kita dalam urusan kita, kan ada sesuatu urusan kita yang ditegur gitu, ada perbuatan kita yang Allah itu nggak suka gitu, sehingga Allah itu menegur kita. Fa'aqsama liyu'adzibuna. Kemudian ya setelah menegur kita dengan teguran yang keras itu, ya, atas perbuatan kita yang balelo, ya gitu, maka Allah akan dalam artian bersumpah akan menghadap kita arba'ina yauman, hanya 40 hari. Ini kata mereka, ya. Falan tamassana naru, maka tidak akan diadab, ya, kita itu tidak akan diadab, dicemplungin ke neraka illa arba'ina yauman, kecuali cuma 40 hari. Nah, ini meskipun 40 hari juga ya lumayan gitu, ya. Hari akhirat sama hari di dunia itu beda, ya, hitungannya gitu. Ada yang mengatakan bahwa sehari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia gitu. Ya lama juga gitu, 40 hari. Nah, dan apalagi azab Allah, ya. Azab Allah itu sangat syadid. Maka meskipun 40 hari ya lama banget. Tetapi ini omongan mereka. Padahal ya menurut Allah itu tidak hanya 40 hari, ya. Tahillatal qismi, ya. Jadi kalau diringkas, ya, bahwa ayam ma'dudah itu ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan berapa? 40 hari. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, ya, ayat berapa? Nah, masih di ayat 80, ya. Masih di ayat 80 itu, qul, ya, katakanlah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya. Suruh jawabin gitu orang-orang Yahudi itu, ya. Suruh jawabin yang ngomongnya ngelantur seperti itu, ya. Yang ngomongnya ngawur kan gitu. Nah, suruh jawabin atas pernyataan mereka seperti itu gitu. Qul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi. Nah, ini balasannya, ya, balasan Allah, ya, lewat Nabi Muhammad ini, perkataannya itu bentuknya adalah istifham, ya, kata tanya, ya, ya, ittakhadtum indallah ahdan. Apakah kamu bisa ngomong seperti itu? Apakah Allah pernah janji, ya? Apakah Allah itu pernah janji kepada kamu ngomong seperti itu, gitu? Ya, berjanji kepadamu bahwa Allah itu cuman memasukkan kamu cuman ayam saja, ayam ma'dudah saja, ya, 7 hari atau 40 hari itu saja. Nah, ini balasan mereka, ya, sebagai balasan dari pernyataan mereka. Apakah Allah pernah janjiin kamu seperti itu, gitu. Nah, aliful istifhami dakhalat ala alif fasl. Jadi di sini ada alif, ya. Ini tadi sudah disampaikan, ya, di kitab I'rab tadi, ya, bahwa alif istifham itu masuk pada alif fasl, ya, hamzah wasl. Ahdan itu maknanya muwaththaqon, ya. Jadi Allah yu'adzibakum ila hadil mudah. Ya, tadi makna sudah saya sampaikan bahwa apakah, ya, Allah itu pernah janjiin kamu seperti itu? Janjiin apa? Janjiin Allah itu tidak akan mengadab kalian kecuali cuman hari-hari tertentu saja, yaitu 7 hari atau 40 hari saja, kan gitu. Falan yukhlifallahu ahdahu, dan Allah tidak mengingkari janjinya, ya. Wa wa'dahu. Qala Ibnu Mas'udin, kalau menurut Ibnu Mas'ud, ya, Allah tidak akan menulayani janjinya. Maksudnya janji di sini apa? Ahdan bitauhid, janji untuk bitauhid, ya.
mengesahkan Allah. Ya dulu alaihi qaulu ta'ala illa man ittakhadha 'inda rahmani hadan. Yakni qaulu la ilaha illallah. Maksudnya ya, am taquluna 'alallahi ma ta'lamun. Ini ada ini ya. Ada dua jawaban dari Allah ya lewat Nabi Muhammad. Apakah kalian ya pernah mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah itu tidak akan mengazab kalian cuman 40 hari saja atau cuman 7 hari saja ya. Kemudian Allah itu ketika janji kan tidak mungkin Allah menulayani janjinya, karena Allah itu ketika berjanji ya nggak mungkin seperti kita ya tidak mungkin Allah itu mengingkari gitu, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya gitu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian itu cuman ngomong yang ngawur aja gitu, ngelantur ngawur gitu, nggak ada dasarnya. Ya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian itu cuma ngomong ya ngigo kan gitu, ngigo belaka. Nah, ini kalau bahasa gampangnya gitu kan. Ya, kamu itu cuma ngelindur saja kan. Ngigo saja ya. Yang ngomong yang tidak jelas. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ngomong ya berhubungan dengan Allah kan. Berkaitan dengan Allah apa? Ya tadi. Ya, bahwa katanya Allah berjanji bahwa cuman akan menghadap 40 hari atau 7 hari. Padahal itu nggak ada dasarnya dari Allah gitu. Berarti dia ngomong ya dengan mencatut nama Allah ya malah ta'lamun ya. Ngomongnya itu tanpa dasar ya, tanpa ada dalilnya gitu kan, tanpa ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ngomongnya cuman ngomong yang ngigo saja, ngomongannya cuman ngomong yang ngelantur, ngawur gitu. Lalu kemudian ayat yang ke-81 ya. Ini langsung kita tadabur aja ya. Summa qala, kemudian qala Allah berfirman ya. Allah berfirman di sini ya, pasti lewat nabinya kan, Nabi Muhammad, bala ai wabal bala, wabala gitu. Maksudnya apa? Tidak demikian ya. Oh, enggak mungkin seperti itu ya. Enggak mungkin seperti itu. Omongan kalian itu adalah omongan yang tidak betul kan gitu. Nah, yang betul adalah apa? Man kasaba sayi'atan. Man kasaba sayi'atan. Barang siapa yang ya, melakukan sayi'ah. Sayi'ah di sini maknanya apa? Ada yang mengatakan yakni asyirka. Orang yang melakukan kesyirikan. Ya, ini termasuk dosa yang besar nih, enggak diampuni Allah ya. Kalau tidak bertobat ya tidak akan diampuni Allah ya. Dosa syirik itu salah satu dosa yang tidak diampuni gitu. Ya, man kasaba sayi'atan, barang siapa yang melakukan sayi'ah. Ya, dosanya di sini yakni asyirkan. Ini menurut salah satu dari ulama tafsir ya, ada yang mengatakan sayi'ah bermakna syirik. Ya. Wa ahatas bihi khati'atuhu, dan syirik itu sudah meliputi dirinya ya. Qara'a ahlul madinati khoti'atuhu bil jam'i. Ada juga yang membaca kata khoti'ah. Kalau di dalam Al-Qur'an yang kita baca itu kan khoti'ah bentuk mufrad ya. Khoti'ah itu mufrad. Tetapi ada juga ya ulama qura itu yang membaca khoti'ah itu dengan khoti'at ya. Khoti'at dengan jamak apa? Jamak muannas salim ya. Wal ihata, makna dari ihata itu adalah al-ihda ya. Al-ihdaku bisyai'i min jami nawahihi. Meliputi ya. Jadi kesalahan itu, dosa itu meliputi dari berbagai penjuru ya. Dari berbagai sisi. Kalau dia sudah melakukan perbuatan ya sayi'ah itu, yang itu syirik, dan syiriknya itu meliputi seluruh hidupnya gitu. Tidak ada tobatnya kan gitu. Sampai mati itu ahatos bi khoti'atuhu. Kalau qala Ibnu Abbasin wa ataun wa dhuhaku wa abul aliyah ya. Wa abul aliyati wa rabi'u wa jama'atun ya. Ini menurut versi dari Ibnu Abbas atau dhuhak, Abu Aliyah, Rabi dan jamaah ya. Segolongan dari ahli tafsir. Hiya adalah asyirku yamutu alaihi ya. Makna dari wa ahatos bi khoti'atuhu. Berarti dia itu ya barang siapa yang melakukan ya atau
dia mengerjakan sayi'ah, yaitu kesyirikan, dan dia mengerjakan itu yamutu alaihi, sampai dia mati gitu. Belum tobat, maksudnya gitu ya. Dia asyirku yamutu alaihi, ya. Wakila, nah ini ada pendapat yang kedua ya. Makna dari sayi'ah itu adalah as-sayi'atu al-kabiratu, yaitu dosa besar, ya. Jadi yang pertama tadi adalah dosa syirik, yang kedua adalah dosa besar. Ya, dosa besar kan banyak, enggak cuman syirik saja gitu. Seperti kayak memakan harta anak yatim, lalu kemudian zina, membunuh dan lain sebagainya, termasuk apa? Termasuk sayi'ah kabiroh, ya, dosa besar. Ini menurut pendapat yang kedua ya. Wal ihatoh bihi ayusiro alaiha fayamutu ghairu taibin, ya. Berarti man kasaba sayi'atan wa ahatot bihi khoti'atuhu. Barang siapa yang berbuat atau melakukan perbuatan dosa besar, yang penafsiran kedua, dan wa ahatot bi khoti'atuhu, maksudnya di sini adalah wal ihatoh bi ayusiro alaiha fayamutu ghairu taibin. Dan dia itu melakukannya terus-menerus ya sampai dia mati tanpa tobat, kan gitu. Ya, berarti ngelakuin dosa besar terus tanpa ada tobat sampai dia mati. Hu Ikrimatu warobi'u bin Hoysam ya, wa qala Mujahid. Nah, ini menurut Ikrimah, Robi dan juga Mujahid, hiya adzunubu, adalah zunub ya. Sayi'ah di sini adalah zunub, dosa ya, jamak dari zanbun berarti dosa-dosa ya, banyak dosa kan gitu. Yang mana dosa-dosa itu tuhitu bil qalbi, yang bisa menutup hati. Jadi hati-hati teman-teman ya, bahwa dosa itu bisa menutup hati ya, bisa menutup hati atau bisa meliputi hati kita ya. Ulama aznaba dzamban irtafat. Jadi ibaratnya itu kalau kita punya di rumah itu punya kaca yang baru kan gitu. Kaca rumah itu baru ya, setiap harinya itu kenapa kena debu. 1 titik ya, 1 titik, 2 titik, 3 titik kan. Lama-lama kalau kita tidak pernah membersihkan, maka kaca itu akan menjadi kaca yang buram ya. Kaca itu akan menjadi kaca yang pekat ya, karena tertutup dengan debu-debu, kotoran-kotoran apapun yang nempel ya, entah itu dari dalam rumah kita atau dari luar kan gitu ya. Apapun kena debu ya, kecipratan mungkin ada cicak yang pup di situ kan gitu. Nah, lama-lama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak pernah membersihkan, ya lama-lama kaca itu akan apa? Penuh dengan kotoran dan kaca itu menjadi kaca yang butek atau buram. Nah, sama seperti itu, hati itu seperti itu. Hati itu kalau kita berbuat dosa, maka dosa itu ya menjadi kotoran yang akan menutup hati kita itu. Ya, lama-lama kalau kita mendawamkan dosa itu, maka hati kita akan tertutup, ya, akan mati, gitu kan? Kita kasih dakwai ataupun kita kasih nasihat, enggak akan masuk, gitu. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan tadi kotoran-kotoran, ya, dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Hatta taksha al-qalba wa hiya arroinu, ya, sehingga ketika kelamaan ya titik-titik ya, kotoran-kotoran itu memenuhi hati kita itu hatta taksha, sehingga tertutup ya. Ya karena sudah penuh kan, ketutup kan. Ya hati itu ketutup dengan kotoran dosa itu ya. Maka wahi arroin, yang menutup itu dia menjadi, hati kita menjadi berkarat gitu. Jadi hati kita yang berkarat itu hanya dengan satu cara membersihkannya, yaitu dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Kalau dengan kita istighfar, bertobat itu ya ibaratnya kita membersihkan hati kita itu dari kotoran-kotoran itu. Qala al-kalbiyu, menurut Kalbi, au baqathu dunubuhu. Jadi maknanya ahatot bi khoti'atuhu itu dosa-dosanya itu masih au baqat, maksudnya masih ada gitu. Karena tidak apa? Tidak ditobatin. Jadi dosa yang tidak ditobatin ya tidak akan apa? Tidak akan hilang gitu. Au baqatku dunubuhu. Daliluhu qaulu ta'ala illa ayyuhata bikum. Ya, ini di surat Yusuf ya.
ai tahliku faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi barang siapa yang melakukan seperti tadi ya, barang siapa tadi yang berbuat dosa ya, ada yang mengatakan bahwa dosanya itu ada dosa syirik, makanya ini kan dosa besar yang tidak diampuni Allah kan. Dan dia itu melakukan dosa itu sampai dia mati tanpa bertobat, maksudnya gitu ya. Maka ya faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dia berhak ya mendapatkan azab, yaitu di neraka, yang mana dia berada di neraka itu khalidun ya, dalam keadaan kekal, tidak cuman ayam makdudat saja gitu ya. Jadi di nerakanya itu tidak hanya ayam makdudat, tetapi hum fiha khaliduna. Mereka ya nongkrong di situ ya, diem di situ ya, diazab di dalam neraka itu ya khalidun, tidak ada batas waktunya, selama-lamanya. Oke, selanjutnya. Nah, ini berarti ayat yang ke ini nggak ada ya. Oke, kita cari di tafsir yang lainnya. Teman-teman ya, ayat 82-nya ya. 82 kita coba tafsir Jami al-Bayan. Maksudnya walladzina aman ya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika sabul jannati hum fiha khalidun. Jadi kalau yang orang-orang berbuat dosa tadi ya, dan terus melakukan dosa, entah itu dosa besar syirik maupun dosa apapun dosa besar selain syirik ya, itu ada yang pendapat kedua tadi kan, dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Lalu ayat ke-82 ini menjelaskan bahwa walladzina aman wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nah, jadi ini sebaliknya ya. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak akan mendapatkan surga yang mana dia juga kekal di dalamnya gitu. Qala Abu Ja'far, kalau menurut Abu Ja'far ya, yakni qauluhu ta'ala walladzina amanu. Siapa yang alladzina amanu? Alladzina amanu ini adalah alladzina shadaqu bima ja'a bi Muhammad ya, bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman maksudnya adalah membenarkan apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, berarti iman, ya beriman pada Allah. Ajaran Muhammad ya pasti ya untuk mengisahkan Allah, beriman pada Tuhan yang esa, yang satu kan gitu. Ya, berarti dia percaya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini berarti waladina aman. Wa yakni qauluhu ya wa yakni bi qaulihi wa amilus solihati. Dan orang-orang yang beramal soleh. Maksudnya apa? Ataullaha fa'aqamu hududahu. Orang-orang yang taat pada Allah. Ya, menjalankan hak-haknya ya. Syariat-syariatnya, hukum-hukum Allah itu ya. Berarti orang yang senantiasa taat pada Allah. Ya, disuruh ini haram, ini halal. Yang ngikutin gitu, taat. Wa'adu faraidahu, dan senantiasa menunaikan fardu-fardunya, kewajibannya gitu. Disuruh sholat ya sholat, disuruh puasa ya puasa gitu, disuruh zakat ya zakat, disuruh haji ya haji bagi yang mampu. Nah, berarti wa'adu faraidahu wajtinabu maharimahu, dan orang-orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Berarti taat pada Allah dengan menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Nah, berarti orang-orang yang seperti itu ya, tadi iman dan beramal soleh seperti ini tadi ya, maka faulaika, orang-orang seperti itu iman dan beramal soleh, faladina hum kadzalika ashabul jannati, mereka itulah orang yang ahli surga ya, akan dimasukkan ke dalam surga yang mana hum fiha khalidun ya, mereka juga kekal di dalamnya, sebagaimana orang yang syirik tadi ya, berbuat dosa besar tadi masuk neraka khalidun juga, maka orang yang beriman dan beramal soleh juga masuk di dalam surga yang khalidun juga gitu. Yakni ahluha alladzina hum ahluha hum fiha khaliduna muqimuna abadan ya. Jadi khalidun di mana muqimun abadan. Dia tinggal di situ abadan selamanya. Baik, teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya sampai ayat ke berapa ini? 82 ya.
ayat ke-82. Karena ini tadi maknanya nyambung ya, ayat ke berapa tadi? 80, 81, dan 82. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas di ayat yang ke-83 ya. Insya Allah, bismillah. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Suun Ustaz. Sama-sama Pak Angka, Supomo, Bukti Zuraida, dan siapa nih? Fitri Widodo. Terima kasih semuanya.